Perkenalkan, nama saya Boy Hotmorando Samosir kelas 12. 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi Bahasa Indonesia bab 1, yaitu belajar dari teks berlatar sejarah. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan teks yang mengisahkan tentang fakta, peristiwa, kejadian, cerita hidup manusia dengan mengolah fakta sejarah sebagai latar terjadinya peristiwa. Berikutnya adalah ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Yang pertama adalah isinya berupa fakta, yang kedua adalah teksnya disajikan secara kronologis, yang ketiga adalah teksnya berbentuk cerita ulang, yang keempat menggunakan konjungsi temporal, yang terakhir, memiliki struktur orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Berikutnya ada jenis-jenis teks cerita sejarah. Yang pertama ada cerita sejarah fiksi, atau yang sifatnya tidak nyata atau imajinatif, contohnya seperti dongeng legenda. Lalu ada cerita sejarah non-fiksi, yang merupakan kebalikan dari cerita fiksi. Cerita non-fiksi adalah cerita sejarah yang benar-benar terjadi, contohnya seperti biografi dan catatan sejarah. Oke, sekarang masuk ke unsur pertama, yaitu orientasi. Orientasi adalah bagian tahap pengenalan atau pembuka teks. Biasanya berisi perkenalan tentang tokoh atau topik yang dikisahkan secara umum. Penulis akan memperkenalkan nama tokoh, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, dan riwayat pendidikannya. Unsur kedua adalah rangkaian peristiwa, biasa disebut urutan peristiwa yang saling berkaitan. Urutan peristiwa atau rangkaian kejadian merupakan bagian rekaman peristiwa atau kejadian yang terjadi. Tahap ini biasanya disampaikan dalam bentuk urutan kronologis. Nah, unsur yang terakhir adalah reorientasi, atau biasa disebut juga sebagai penutup teks. Dapat berisi akibat, kesimpulan, penilaian, atau opini dan komentar penulis tentang peristiwa sejarah yang diceritakan di dalam teks. Penulis memberikan pandangan yang bersifat komentar, ajakan, atau lainnya yang masih berhubungan dengan cerita sejarah. Berikutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan sendiri merupakan unsur penting untuk membentuk suatu teks, termasuk teks cerita sejarah. Untuk teks cerita sejarah memiliki beberapa kaidah kebahasaan, yaitu pronomina atau kata ganti, lalu ada verba material atau kata kerja fisik, lalu ada konjungsi temporal, contohnya seperti ketika, kemudian, dan setelah, lalu ada verba tingkah laku atau kata kerja non-fisik, berikutnya ada kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, dan yang terakhir ada keterangan waktu yang menunjukkan waktu lampau. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada yang kurang atau salah diartikan, mohon dimaafkan. Terima kasih.